Wawancara. Wawancara adalah percakapan antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan suatu informasi. Tujuan dari wawancara. 1. Bahan informasi. Misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. 2. Bahan opini. Misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. 3. Bahan cerita. Misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. 4. Bahan biografi. Misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Narasumber adalah orang yang memiliki pengetahuan atau penguasaan di bidang yang relevan dengan tema wawancara. Sedangkan, pewawancara adalah orang yang mewawancarai dan menggali informasi dari narasumber. Unsur teks wawancara. 5W+1H. 1. What apa, menanyakan kejadian. 2. Who, siapa, menanyakan pelaku, khusus untuk orang. 3. Where, di mana, menanyakan tempat kejadian. 4. When, kapan, menanyakan waktu kejadian. 5. Why, mengapa, menanyakan alasan terjadinya sesuatu. 6. How, bagaimana, menanyakan proses terjadinya sesuatu. Hal yang harus diperhatikan dalam menulis informasi penting dari wawancara sebagai berikut. 1. Simak berbagai jawaban yang disampaikan narasumber. 2. Buat kata kunci dari setiap kata yang disampaikan narasumber. 3. Fokus pada topik yang dibahas. 4. Tandai hal-hal penting terkait wawancara saat menuliskan kembali hasil wawancara. Langkah pelaksanaan wawancara sebagai berikut. 1. Menentukan topik yang akan dibahas. 2. Mencari dan menghubungi narasumber yang relevan dengan topik. 3. Menyusun daftar pertanyaan berdasarkan unsur 5W+1H. 4. Melaksanakan tanya jawab wawancara sambil merekam dan atau mencatat jawaban narasumber. 5. Membuat laporan hasil wawancara. Berisi informasi yang didapat dari wawancara yang dilakukan. Langkah menarasikan wawancara sebagai berikut. 1. Baca teks wawancara dengan cermat. 2. Catat pokok-pokok isi wawancara. 3. Buat pengantar ke arah isi wawancara. 4. Narasikan isi wawancara dengan mengembangkan pokok isi wawancara. 5. Lengkapi narasi dengan bagian penutup. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan hasil wawancara antara lain. 1. Sikap badan tegak dan percaya diri. 2. Menguasai materi laporan hasil wawancara. 3. Pelafalan kata tepat dan jelas. 4. Pemenggalan kata dilakukan dengan tepat agar tidak mengubah makna. Teks petunjuk. Petunjuk adalah ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu itu harus dilakukan. Teks petunjuk adalah suatu teks yang menjelaskan proses membuat atau menggunakan sesuatu, agar tujuan dan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Jenis teks petunjuk sebagai berikut. 1. Petunjuk menggunakan obat. Biasanya, di kemasan sebuah obat, ada kegunaan obat, komposisi obat, larangan, dan petunjuk pemakaian, dan cara penyimpanan. Penulisan petunjuk bertujuan agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk. 2. Petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat di kemasan makanan. Misalnya cara membuat mie instan, membuat kopi, membuat kue kering, dan semacamnya. 3. Petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu biasanya ada di majalah, yang sering juga disebut dengan tips. 4. Petunjuk arah atau denah. Petunjuk arah atau denah biasanya terdapat di lampiran acara atau undangan pernikahan, sunatan, dan sebagainya. Ciri-ciri teks petunjuk antara lain. 1. Kalimat singkat dan jelas. 2. Bahasanya mudah dipahami. 3. Berisi saran anjuran untuk melakukan sesuatu. 4. Hal-hal pokok dalam melakukan petunjuk. 5. Langkah-langkah yang disajikan disusun urut dari awal dan tidak dapat dibalik atau disusun terbalik maupun acak. Salah satu teks petunjuk adalah teks petunjuk penggunaan alat. Teks petunjuk penggunaan alat merupakan teks yang memberi arahan untuk menggunakan alat tertentu dengan benar. Langkah menyusun teks petunjuk penggunaan alat sebagai berikut. 1. Tentukan alat apa yang akan diinformasikan petunjuk penggunaannya. 2. Pahami semua hal yang berhubungan dengan penggunaan alat yang akan diinformasikan. 3. Tulis petunjuk penggunaan secara berurutan dan sistematis. 4. Lengkapi setiap tahapan dengan keterangan yang jelas. Akan lebih baik jika disertakan gambar untuk memperjelas petunjuk. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks petunjuk antara lain. 1. Disajikan secara runtut atau urut. 2. Menggunakan kalimat perintah. 3. Menggunakan bahasa singkat, jelas dan deskriptif. Contoh teks petunjuk benda elektronik. Petunjuk penggunaan kipas angin. 1. Colokkan steker ke stop kontak. 2. Tekan tombol on untuk menghidupkan. 3. Tarik tuas di bagian atas agar kipas angin bergerak.
dan tekan tuas jika ingin kipas angin tidak bergerak. 4. Atur kecepatan dengan menekan tombol angka 1, 2, 3. Tekan tombol off untuk mematikan. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Contoh teks petunjuk. Tips menghemat energi. 1. Gunakan bohlam dengan tipe CFL agar lebih irit listrik. 2. Alat elektronik yang tidak dipakai sebaiknya dicabut dari colokannya. 3. Menggunakan AC pada suhu 25 derajat Celcius. Konsumsi listriknya paling efisien. Jangan lupa pasang timer. 4. Matikan internet untuk hemat baterai HP. 5. Cabut kabel TV apabila tidak digunakan. 6. Matikan kran air bila tidak dipakai. 7. Gunakan kendaraan bermotor seperlunya.